Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, semua pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Minggu 19 Desember 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, di dalam semua aktivitas kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini boleh terlaksana dengan baik dan berhasil. Kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai dengan 12. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kami siap belajar firman Tuhan demi Yesus Kristus yang hidup. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 11. Kesombongan membutakan mata hati, sehingga membuat orang hidup dengan tidak tahu diri.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Orang yang rendah hati akan hidup dengan mawas diri, sebab ia menyadari keterbatasan dirinya. Sedangkan orang yang congkak akan cenderung menjadi lupa diri. Itu sebabnya tidak jarang orang yang congkak akan bertindak dengan ceroboh karena menganggap ringan bahaya yang mengancam dirinya. Mata hati yang bersangkutan menjadi buta sehingga ia tidak lagi dapat membedakan antara khayalan yang ada di benaknya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Itu sebabnya bila kerendahan hati membuat orang hidup dengan berhati-hati, maka kesombongan membuat orang hidup dengan tidak tahu diri. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kesombongan seperti itulah yang dapat kita lihat pada diri Pilatus, sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes pasal 19. Ia menyombongkan dirinya dengan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Kesombongannya telah membutakan mata hatinya, sehingga ia tidak mengetahui dengan siapa sesungguhnya ia sedang berbicara. Ia tidak menyadari bahwa Yesus adalah sang penguasa alam semesta. Itu sebabnya Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Kalau saja Pilatus dan para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Yesus hidup dengan sikap rendah hati, maka mata hati mereka akan terbuka. Sebagai akibat, mereka akan menyadari siapa Yesus sebenarnya. Kekasih-kekasih Kristus, kita boleh belajar sebuah nilai tentang kesombongan dan kerendahan hati pada pagi hari ini. Seringkali kita juga seperti Pilatus. Kita merasa bahwa kita lebih kuat, kita merasa kita lebih mampu, kita merasa kita lebih pandai daripada Yesus. Terbukti, seringkali kita tidak taat dan setia melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita. Kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita boleh berkata bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Tetapi kekasih-kekasih Kristus, yang sering terjadi adalah kita melupakan bahwa Roh Kudus berdaulat atas hidup kita. Kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita sendiri. Inilah sebuah kesombongan yang seringkali membutakan mata hati kita untuk boleh melihat kebenaran. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus menolong setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Biarlah hidup kita dengan kerendahan hati. Jangan kita takabur. Sehingga kita mengerti siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, yang patut kita hormati, yang patut kita sembah. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan dari hidup di dalam kerendahan hati. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia, bukan untuk dilayani, namun untuk melayani dan memberikan nyawamu sebagai tebusan bagi semua orang. Ajarlah diri kami untuk hidup meneladani kerendahan hati-Mu, yaitu dengan senantiasa bersikap mawas diri, menyadari akan keterbatasan diri kami, serta mengakui ketidakterbatasan diri-Mu. Hanya di dalam sikap seperti itulah kehidupan kami
akan menjadi kokoh, tak tergoyahkan oleh pencobaan, dan tidak akan terpikat oleh kecongkakan. Di dalam kerendahan hati itulah Engkau akan meninggikan diri kami dan menopang hidup kami dengan tangan-Mu yang teguh serta tak tergoncangkan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu menolong diri kami untuk hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Melalui Roh-Mu, Engkau selalu menolong diri kami untuk menyadari betapa besar anugerah-Mu dan bahwa sesungguhnya kami senantiasa memerlukan anugerah-Mu itu. Oleh karena itu, ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kebenaran firman-Mu dan sanggupkan kami untuk menjalani hari ini di dalam kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya penyertaan-Mu membuat kami berhasil. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat melawan perintah-perintah-Mu. Bawa kami dalam ketaatan dan kesetiaan serta kerendahan hati, supaya kami semakin paham, supaya kami semakin mengerti kebenaran-Mu, hingga kami tetap menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup pribadi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba berdoa menyerahkan keluarga Sabarofek, keluarga Wopairi, keluarga Rawiai, keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Barien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uniputi, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah atas setiap pribadi, tercurah atas hidup rumah tangga masing-masing. Biarlah setiap kami tunduk dan taat kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan menempatkan Engkau, Yesus Kristus Sang Mesias, Raja Damai, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap pribadi rumah tangga mengatur waktu, mengambil bagian di dalam pertemuan ibadah raya, baik pagi maupun sore, sehingga kami boleh bersekutu sebagai tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah kepala gereja kami. Yesus Kristus adalah gembala kami yang agung, memberkati semua kami. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa untuk setiap orang di Jalan Serayu, Sanggeng, dan setiap sekitarnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
setiap lutut bertekuk lutut, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Raja alam semesta yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini Tuhan memberkati seluruh keluarga, warga umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu, Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pimpin bimbing hamba-Mu, spesial di dalam pelayanan nanti. Tuhan biarlah urapan baru menyertai hamba-Mu. Kekuatan, hikmat, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Sehingga apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidup pribadinya, nampak dari hidup pelayanannya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan memberkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, dengan kekuatan. Tuhan memberkati orang tuanya, Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya, Tuhan memberkati anak-anak cucunya. Dan biar Tuhan kasih-Mu tetap nyata dalam kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Semua pelayanan, pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Tuarisa Wairata. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa hamba-Mu semakin taat dan setia, tunduk kepada kebenaran firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Biarlah pagi hari ini hamba-Mu juga mempersiapkan diri untuk hadir di dalam ibadah raya bersama dengan seluruh tubuh Kristus. Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat bagi orang tua kekasih, Om Adin yang berada di Ambon dan semua keluarga besar, menjadi berkat bagi anak kekasih Renata, menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya. Dalam nama Yesus, kasih Kristus melimpah-limpah. Kasih Kristus senantiasa menolong, memimpin hamba-Mu, Ibu Ros Tuarisa Wairata. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Eci Baibaba Peter. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan terus mengajar hamba-Mu, membawa hidup hamba-Mu sungguh tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Membawa hamba-Mu untuk melakukan firman Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam hidup pelayanan pekerjaannya. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupannya. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi suami kekasih, bagi anak-anak kekasih, bagi banyak orang di sekitarnya. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang baru, pikiran-Mu selalu ada dalam pikirannya, dan dia tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik, memberkati keluarganya dengan kasih-Mu, dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Leni Patandean. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Leni Patandean. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa selalu hamba-Mu untuk melakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Sehingga Tuhan yang dinomorsatukan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan dari hidup pribadinya, dari hidup keluarga rumah tangga, dari hidup pelayanan pekerjaan. Dan Tuhan, Roh Kudus menjamah hamba-Mu Ibu Leni Patandian dengan kuasa urapan baru pagi hari ini. Ingatkan hamba-Mu Ibu Leni Patandian sekeluarga untuk melangkah menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, bagi anak-anak kekasih, dan bagi banyak orang.
Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pagi maupun pada sore hari. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan baru turun atas setiap pribadi hamba-hamba Tuhan. Sehingga semua hamba Tuhan akan melayani dengan otoritas, dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan urapan baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap ibadah yang berjalan. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas setiap tempat ibadah kami, gedung-gedung ibadah kami, baik yang ada di Manokwari, di tanah Papua, dan di mana saja berada. Tuhan Yesus Kristus, lindungi kami, pelihara kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan hikmat-Mu. Kami boleh beribadah dengan suasana kehadiran-Mu, memberikan damai sejahtera dan sukacita, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang memampukan kami melihat apa yang Engkau kehendaki, kebenaran demi kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa agar suasana ibadah yang kami lakukan bukan menjadi suasana ibadah rutinitas, tetapi biarlah Tuhan setiap umat yang mengambil bagian di dalam ibadah menyadari bahwa setiap kami membutuhkan Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja yang agung, sebagai gembala yang agung. Nama Tuhan saja yang dinomorsatukan. Terima kasih Bapa untuk semua persiapan-persiapan, dan memberkati Tuhan dengan cuaca yang baik, memberkati semua keadaan dengan baik. Bagi ibadah online ataupun onsite, campur tangan Tuhan kami perlu. Berkati kami semua, ya Allah. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, kepada seluruh gereja-gereja yang mempersiapkan diri di dalam pelayanan pagi hari maupun pada sore hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan saya, jangan lupa untuk ikut ibadah. Sangat penting dalam pribadi kita selaku murid-murid Yesus, selaku orang percaya. Biarlah kita taat dan setia kepada perintah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Dengan kerendahan hati, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan memimpin, membimbing, membawa kita di dalam kebenarannya. Sehingga Tuhan Yesus yang terus dipuji dan disanjung. Terima kasih, tetap semangat, shalom, salam MDC.